Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan kisah Syekh Maulana Maghribi, sang penurun Raja Jawa. Di Kabupaten Bantul bukan hanya menghadirkan keindahan pantai dan panorama alam semesta, tetapi syarat akan nilai dan kekayaan sejarah. Banyak kisah lampau hingga kini masih terpatri apik. Salah satunya makam Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis, Bantul. Juru kunci yang juga abdi dalam Parangkusumo Mas Sutopo saat ditemui, beliau menceritakan Syekh Maulana Maghribi konon merupakan penyebar agama Islam generasi pertama di tanah Jawa. Ia adalah tokoh besar yang berasal dari Maroko, Afrika bagian utara. Banyak versi terkait kisah sejarah wali Allah yang satu ini, di antaranya banyaknya makam dan petilasan beliau di tanah Jawa. Untuk keperluan apa beliau datang ke Parangtritis? Jelasnya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tuturnya, ketika sampai di Parangtritis diceritakan dia Syekh Maulana Maghribi bertemu dengan Joko Dangdung dan Joko Jantrung. Konon keduanya adalah putra dari Raja Majapahit Brawijaya. Namun ada yang menyebutkan bahwa Joko Dangdung dan Joko Jantrung hanya bersahabat satu perguruan. Di kemudian hari, Joko Dangdung dan Joko Jantrung ini diketahui adalah nama lain dari Syekh Bela Belu dan Syekh Dami Aking. Makam kedua tokoh ini berada di Gunung Banteng. Parangtritis tidak terlalu jauh dari makam Syekh Maulana Maghribi. Joko Dangdung dan Joko Jantrung saat bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi kala itu masih memegang teguh agama nenek moyang Hindu dan Buddha. Kedatangan Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam harus dengan sukarela terangnya. Permintaan Syekh Maulana Maghribi disanggupi hingga akhirnya berkelindan waktu Islam kini bisa berkembang dan menyebar menjadi agama yang dianut oleh hampir mayoritas masyarakat Parangtritis dan sekitarnya. Syarat selanjutnya, agama Islam jangan hanya disebarkan bersifat lahir semata, akan tetapi juga batin. Masyarakat Jawa, kata Mas Sutopo, sudah dari zaman dahulu dikenal memiliki olah kebatinan yang amat tinggi. Antara lahir dan batin ini harus seimbang. Islam ini disebarkan dengan lahir dan batin. Jadi jika ada ustadz kemudian diundang untuk menyampaikan agama, tapi di pikiran terbesit, ini hanya amplopnya berapa, itu tidak bisa katanya. Lalu terkekeh antara hati dan pikiran harus menyatu. Penurun Raja Jawa berdasarkan silsilah garis keturunan yang tertera di kompleks makam Syekh Maulana Maghribi diketahui merupakan putra dari Nyai Tabiroh, keturunan dari keturunan daripada Syekh Majidil Kubro. Ia menikah dengan Dewi Rosowulan yang tidak lain merupakan saudara kandung dari Sunan Kalijaga alias Raden Syahid, putra dari Wilatiktak.
Pernikahan tersebut dikaruniai anak bernama Joko Tarub II. Joko Tarub II menikah dengan Dewi Nawang Wulan yang kemudian dikaruniai putri bernama Dewi Nawangsih. Dewi Nawangsih ini kemudian menikah dengan Bondan Gejawan. Ia adalah putra dari Brawijaya. Pernikahan keduanya melahirkan terah Ki Ageng Getas Pandewa, Ki Agung Selo, Ki Ageng Nis, lalu Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan memiliki putra bernama Danang Sutawijaya. Kelak di kemudian hari, ia lebih dikenal dengan gelar Penambahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, dan juga dikenal sebagai sosok peletak dasar kesultanan. Bertahta pada tahun 1587 hingga 1601, Penambahan Senopati kemudian digantikan oleh Kanjeng Susuhunan Hadi Prabu Hankar Rawati. Bertahta pada tahun 1601 hingga 1613 Hijriah. Kemudian berlanjut ke Sultan Agung Hanyakarakusuma, naik tahta sekitar tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di tanah Jawa dan Nusantara kala itu. Dari silsilah tersebutlah Syekh Maulana Maghribi bisa dikatakan sebagai penurun raja-raja di tanah Jawa. Ramai dikunjungi penziarah. Makam Syekh Maulana Maghribi berada di atas sebuah bukit di Parangtritis. Untuk berkunjung ke sana, penziarah harus naik jalan kaki melewati ratusan anak tangga. Makamnya berada di puncak. Di komplek area makam terdapat pendopo. Ada pula deretan bangunan yang biasa digunakan bagi para peziarah untuk menginap. Juru kunci Mas Sutopo menceritakan bahwa makam Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah, utamanya ketika malam Selasa dan Jumat Kliwon. Terlebih saat kalender Jawa, bulan Ruwah, menurutnya tidak pernah sepi dari penziarah. Biasanya datang rombongan dari Jawa Timur, Surabaya, Semarang, Kendal, Tegal, sampai Jawa Barat. Kalau bulan Ruwah, pendopo sampai tidak muat. Sedangkan menurut cerita versi lain, siapa sebenarnya Syekh Maulana Maghribi itu? Berdasarkan salah satu cerita atau babad sejarah Kerajaan Demak, Syekh Maulana Maghribi adalah seorang pemeluk agama Islam dari Jazirah Arab. Beliau adalah penyebar agama Islam yang memiliki ilmu sangat tinggi. Sebelum sampai di Demak, beliau terlebih dahulu mengunjungi Tanah Pasai, Sumatera. Sebuah riwayat juga mengatakan bahwa Maulana Maghribi masih keturunan Nabi Muhammad SAW dan masuk golongan waliullah di tanah Jawa. Syekh Maulana Maghribi mendarat di Jawa bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Demak. Beliau datang dengan tujuan untuk mengislamkan orang Jawa. Runtuhnya Kerajaan Majapahit, tonggak kerajaan Hindu di Jawa, diganti dengan berdirinya Kerajaan Demak yang didukung oleh para wali, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sesudah pelaksanaan pemerintahan di Demak berjalan baik dengan rakyat mulai tentram, para wali membagi tugas dan wilayah penyebaran agama Islam. Tugas pertama Syekh Maulana Maghribi di daerah Blambangan,
Jawa Timur. Beberapa saat setelah menetap di sana, Syekh Maulana Maghribi menikah dengan putri Adipati Blambangan. Namun pernikahan baru berjalan beberapa bulan, beliau diusir oleh Adipati Blambangan karena terbukanya kedok bahwa Syekh Maulana ingin menyiarkan agama Islam. Setelah meninggalkan Blambangan, Syekh Maulana Maghribi kemudian menuju Tuban. Di kota tersebut, Syekh Maulana Maghribi ke tempat sahabatnya yang sama-sama dari Pasai, Sumatera, satu saudara dengan Sunan Bejagung dari Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Dari kota Tuban, Syekh Maulana Maghribi kemudian melanjutkan pengembaraan syiar agamanya ke Mancingan. Ketika menyebarkan Islam di Mancingan, Syekh Maulana sebenarnya sudah memiliki putra lelaki bernama Jaka Tarub atau Kidang Telangkas dari istri bernama Rasa Ulan, adik dari Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Tatkala ditinggal pergi ayahnya, Jaka Tarub masih bayi. Saat meninggalkan Blambangan, sesungguhnya istri Syekh Maulana Maghribi juga tengah mengandung seorang putra yang kemudian bernama Jaka Samudra. Belakangan hari, Jaka Samudra juga menjadi waliullah di Giri yang bergelar Prabu Satmata atau Sunan Giri. Sebelum Syekh Maulana Maghribi sampai ke Mancingan, di sana sudah menetap seorang pendeta Buddha yang pandai bernama Kiai Selaining. Kediaman pendeta tersebut di sebelah timur Parang Wedang, tempat pemujaan pendeta dan para muridnya di candi yang berdiri di atas Gunung Sentana. Mula-mula Syekh Maulana menyamar sebagai murid Kiai Selaining. Dalam kehidupan keseharian, Syekh Maulana kadang-kadang memperlihatkan kelebihannya pada masyarakat setempat. Lama-kelamaan Kiai Selaining mendengar kelebihan yang dimiliki oleh Syekh Maulana Maghribi. Akhirnya Kiai Selaining memanggil Syekh Maulana Maghribi dan ditanya siapa sebenarnya dirinya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyampaikan kepada Kiai Selaining tentang ilmu agama yang sebenarnya. Kedua orang tersebut kemudian saling berdebat ilmu. Akan tetapi karena Kiai Selaining tidak mampu menandingi ilmu Syekh Maulana Maghribi, sejak saat itu Kiai Selaining ganti berguru kepada Syekh Maulana Maghribi. Kiai Selaining akhirnya masuk agama Islam. Pada waktu itu, di padepokan Kiai Selaining sudah ada 2 orang putra pelarian dari kerajaan Majapahit yang berlindung di sana, yaitu Raden Dantun dan Raden Danter. Keduanya adalah anak dari putra pelarian. Sudah ada 2 orang putra pelarian dari kerajaan Majapahit yang berlindung di sana, yaitu Raden Dantun dan Raden Danter. Keduanya anak dari Prabu Brawijaya dari Majapahit. Karena Kiai Selaining masuk Islam, 2 putra Raja Majapahit itu juga kemudian menjadi Islam. Kedua orang itu kemudian berganti nama menjadi Syekh Belak Belu dan Kiai Gagang Dami Aking. Meski berhasil mengislamkan Kiai Selaining dan para muridnya, Syekh Maulana Maghribi tidak segera meninggal Mancingan. Di sana beliau tinggal selama beberapa tahun, membangun padepokan dan mengajarkan agama Islam kepada warga desa.
Beliau tinggal di padepokan di atas Gunung Sentono dekat candi. Candi tersebut sedikit demi sedikit dikurangi fungsinya sebagai tempat pemujaan. Hingga meninggal, Kiai Selianing masih menetap di padepokan sebelah timur Parangwedang. Sebelumnya beliau berpesan kepada anak cucunya agar kuburannya jangan diistimewakan. Barulah tahun 1950-an makam Kiai Selianing dipugar oleh kerabat dari Daengan. Kemudian pada tahun 1961 diperbaiki hingga lebih baik lagi oleh salah seorang pengusaha dari kota. Sesudah dianggap cukup menyampaikan syiar di sana, Syekh Maulana Maghribi meninggalkan Mancingan, kemudian berpesan agar padepokannya dihidup-hidupkan seperti halnya ketika orang-orang itu menjaga candi. Di padepokan tersebut kemudian orang-orang membuat makam bernisan. Siapa yang ingin meminta berkah Syekh Maulana Maghribi cukup meminta di depan nisan tersebut, seolah berhadapan langsung dengan beliau. Sesudah dari Mancingan, Syekh Maulana Maghribi atau Syekh Maulana Malik Ibrahim melanjutkan syiar agama Islam ke wilayah Jawa Timur. Setelah meninggal, jenazahnya dimakamkan di makam Gapura wilayah Gresik. Silsilah Syekh Maulana Maghribi menurunkan raja-raja Mataram. Syekh Jumadil Kubro, Persia Tanah Arab, Nyi Tabiroh, Syekh Maulana Maghribi, Dewi Rasaulan, Putri Raden Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban, Jakatarub, Nawangsih memperistri Raden Bondan Kejawan, Kiai Ageng Getas Pendawa, Kiai Ageng Sela, Kiai Ageng Henis, Kiai Ageng Pemanahan, Kanjeng Panembahan Senapati, Kanjeng Susuhunan Sedak Krapyek, Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Susuhan Prabu Amungkurat, Kanjeng Susuhan Paku Buana, Kanjeng Susuhunan Mangkurat Jawa, Raja-Raja Keraton Surakarta, Yogyakarta, Paku Alaman, dan Mangkunegaran. Kendati makam Syekh Maulana di Gunung Sentana bukan tempat jenazah yang sebenarnya, tetapi setiap ada rombongan peziarah Wali Songo selalu memerlukan ziarah di makam Syekh Maulana Parangtritis. Seperti halnya makam leluhur keraton lainnya, setiap bulan Sya'ban makam Syekh Maulana Maghribi juga menerima uang dan perlengkapan pemberian dari Keraton Yogyakarta setiap tanggal 25 Sya'ban. Di makam ini diadakan upacara sadranan. Sedangkan menurut cerita versi yang lain, kisah Syekh Maulana Maghribi di Gunung Panungkulan mengislamkan putra Raja Pajajaran melalui adu kesaktian Syekh Maulana Maghribi, seorang wali yang berasal dari Timur Tengah datang ke Pulau Jawa. Setelah mendapatkan ilham untuk mendatangi 3 cahaya putih, ia berhasil mengislamkan seorang pertapa anak Raja Pajajaran yang telah menguasai cahaya tersebut setelah adu kesaktian. Berikut ini kisahnya. Syekh Maulana Maghribi, seorang ulama dari Timur Tengah, bukan hanya memiliki ilmu agama yang cukup tinggi, tapi juga mempunyai ilmu karomah tingkat tinggi. Oleh karena itu, dalam dakwahnya juga menggunakan ilmu karomah yang disertai ilmu silat tenaga dalam. Hal tersebut sesuai dengan zamannya. Suatu hari, Syekh Maulana Maghribi sesudah sholat subuh mendapat ilham agar menemukan 3 buah cahaya putih menjulang tinggi di angkasa yang letaknya di Pulau Jawa.
Maka berangkatlah bersama-sama dengan 298 sahabatnya menuju Pulau Jawa dengan mengarungi samudera yang ombaknya cukup besar. Kemudian sampailah mereka di pelabuhan Gresik. Dipandangilah langit-langit yang penuh dengan bintang, tapi tidak terlihat ada tanda-tanda 3 cahaya putih yang sesuai dengan ilhamnya. Setelah sekian lama tinggal di Gresik, terlihatnya cahaya yang terang sedang dicarinya itu di sebelah barat. Kemudian mengambil keputusan kembali ke arah barat menuju pelabuhan Pemalang, Jawa Tengah. Di tempat tersebutlah Syekh Maulana Maghribi meminta para armadanya untuk pulang ke negerinya, sedangkan Syekh Maulana Maghribi ditemani oleh Haji Datuk dan untuk sementara bermukim di tempat tersebut. Karena i'tiqadnya yang kuat, pendakian itu dilakukan hingga akhirnya sampailah di tempat yang dituju. Terlihat oleh mereka seorang pertapa yang menyandarkan dirinya pada sebatang pohon jambu yang mengeluarkan sinar yang bercahaya menjulang tinggi ke angkasa. Dari Pemalang menuju selatan, menyelusuri hutan belantara tanpa mengenal bahaya. Petapa itu adalah Raden Mundingwangi, putra Raja Pajajaran I. Ia tidak mau dinombatkan menjadi raja menggantikan ayahnya, tapi lebih suka menjadi seorang pertapa di sejumlah gunung. Bahkan berhasil menemukan 3 cahaya putih beserta 160 pengikutnya di Gunung Panungkulan di Desa Grantung, Kecamatan Karang Moncol, ungkap Kiai Haji Mursidova Al-Fatahillah, pewaris ilmu Syekh Jambu Karang dari Banjarnegara. Perlahan-lahan Syekh Maulana Maghribi dan Haji Datuk menuju mendekati tempat tersebut sambil mengucapkan salam, "Assalamualaikum," tetapi tidak dijawab oleh Raden Mundingwangi. Karena tidak paham dengan bahasa Arab, lantas Haji Datuk dan Syekh Maulana Maghribi menyapa dengan bahasa India. Mendengar bahasa India, maka Raden Mundingwangi menjawab, "Sesungguhnya saya ini adalah orang Buddha yang sakti." Kemudian Syekh Maulana Maghribi meminta kepada pertapa tersebut untuk menunjukkan kesaktiannya. Maka diambillah tutup kepalanya yang berupa kupiah itu dapat terbang di angkasa. Syekh Maulana Maghribi mengimbangi dengan melepaskan bajunya dan dilemparkan ke atas. Ternyata baju tersebut dapat terbang di udara dan selalu menutupi kopiah si pertapa. Hal itu menandakan bahwa kesaktiannya lebih tinggi. Tetapi Raden Mundingwangi belum mau menyerah dan masih akan mempertontonkan dan memperlihatkan lagi kesaktiannya yang berwujud menyusun telur setinggi langit. Syekh Patas Angin melihat keadaan tersebut di atas Syekh Maulana Maghribi merasa heran. Namun demikian ia tidak mau dikalahkan begitu saja. Maka dengan tenangnya diperintahkan kepada si pertapa agar ia mau mengambil telur itu satu persatu dari bawah tanpa ada yang jatuh. Ternyata pertapa itu tidak sanggup melakukannya. Karena si pertapa sudah benar-benar tidak melakukan hal tersebut, maka Syekh Maulana Maghribi mengambil tumpukan telur tadi dimulai dari bawah sampai selesai dengan tidak ada satupun yang terjatuh. Syekh Maulana Maghribi masih merasa belum puas dan masih meneruskan perjuangannya sekali lagi dengan memperlihatkan pemupukan periuk-periuk berisi air sampai menjulung tinggi. Lalu Syekh Maulana Maghribi berkata, "Ambillah periuk-periuk itu satu demi satu dari bawah tanpa ada yang berjatuhan." Setelah ternyata tidak ada kesanggupan dari Raden Mundingwangi,
maka beliau sendirilah yang melakukannya, dan periuk yang terakhir itu pecah dan airnya memancar ke segala penjuru. Akhirnya Raden Munding Wangi menyerah, kalah serta berjanji akan memeluk agama Islam. Janji tersebut diterima oleh Syekh Maulana Maghribi, dan Jambu Karang diperintahkan untuk memotong rambut dan kukunya dan selanjutnya dikubur di penungkulan tempat di mana si pertapa menyerah kalah. Kemudian dilakukan upacara penyucian dengan air zam-zam yang dibawa oleh Haji Datuk dari Tanah Suci atas perintah Syekh Maulana Maghribi dengan mempergunakan tempat dari bambu bumbung. Setelah upacara penyucian selesai, bumbung berisikan air zam-zam tersebut disandarkan pada pohon waru. Tetap karena kurang cermat menyandarkan, maka robohlah bumbung tadi dan pecah sehingga air sisa tersebut berhamburan, dan di tempat tersebut konon kabarnya menjadi mata air yang tidak mengenal kering meskipun dilanda musim kemarau. Adapun Syekh Jambu Karang tetap bermukim di Gunung Kraton, dan setelah wafat dimakamkan di tempat itu pula, dan tempat pemakamannya disebut Gunung Munggul, puncak yang tertinggi di daerah tersebut. Sesaat setelah Syekh Jambu Karang menerima wejangan, turun hujan lebat disertai dengan angin ribut yang mengakibatkan pohon-pohon di sekeliling tempat itu menundukkan dahan-dahannya seperti sedang menghormati Gunung Kraton, yaitu tempat di mana Syekh Maulana Maghribi sedang memberikan wejangan. Syekh Jambu Karang menjadi seorang muslim. Sebagai rasa terima kasih, maka Syekh Jambu Karang mempunyai seorang putri bernama Rubiah Bakti yang dipersunting oleh Syekh Maulana Maghribi. Setelah Syekh Jambu Karang menjadi seorang muslim dengan mas kawin berupa emas merah setanah Jawa. Subhanallah. Setelah memperistrikan putri Syekh Jambu Karang, Syekh Maulana Maghribi berganti nama menjadi Atas Angin. Dari perkawinannya tersebut menurunkan 5 orang putra dan putri, yaitu Makdum Kusen, Makdum Medem, Makdum Umar, Makdum, dan Makdum Sekar. Setelah pertapa disucikan menjadi pemeluk agama Islam, maka namanya diubah menjadi Syekh Jambu Karang. Kemudian Syekh Jambu Karang akan mendapatkan wejangan atau baiat. Beliau menunjukkan suatu tempat yang serasi dan cocok untuk upacara baiat tersebut, yaitu di atas Bukit Kraton. Itulah kisah dan sejarah Maulana Maghribi. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan wawasan sejarah bagi kita dan memberikan rasa mahabbah kecintaan kita kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.